bangun, kita mau bio online nih. Emang ada biaya online ya, Kak? Ada dong. Yuk kita panggil Kak Prisil dulu. Kak Prisil. Halo. Apa kabar adik-adik semua? Yuk kita siap-siap untuk biaya online hari ini. Tapi aku gak mau sendirian nih. Kita panggil Kak Felita yuk. 1, 2, 3. Kak Felita. Kok masih belum ada ya Kak Felitanya? Kemana Kak Felita? Yuk kita panggil bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Kak Felita. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di bio online bersama Kak Prisil dan Kak Felita. Ayo semuanya berdiri ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa. yes, yes, yes. Gitu ya. Ayo kita coba. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kok nggak ada suaranya sih? Lagi yuk. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai bio online hari ini, kita akan bernyanyi bersama dengan Kak Desi dan Kak Grace. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sudah bernyanyi bersama nih tadi. Nyanyi apa ya kira-kira adik-adik? Ada yang tahu nggak tadi nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Suaranya belum kedengeran ya Kak Fel. Coba lebih keras lagi. Apa? Tanganku bekerja untuk Tuhan. Iya, tapi nggak cuma tangan loh Kak Fel yang kerja untuk Tuhan. Kira-kira ada apa lagi ya Kak Fel? Ada kaki, ada tangan, dan juga ada yang mulut. Iya, jadi tangan, kaki, dan mulut kita bisa kerja untuk Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bio hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu untuk memuji namanya yang kudus. Halo adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama Kak Desi dan Kak Grace. Lagu apa tadi? Tanganku kerja untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai berdoa ya, dipimpin oleh Kak Felita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Ampunilah kami karena kami sering tidak peduli pada sesama. Tolonglah kami agar memiliki hati yang peka untuk mengasihi sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan Injil Tuhan. Hari ini Injil Tuhannya diambil dari mana sih, Kak? Injil Tuhan hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 Kak Fel. Adik-adik yang kelas 3 dan 4 bisa sambil buka kitab sucinya ya Kak Fel? Iya. Oke, bacaan kitab sucinya akan kakak bacakan. Bacaan Injil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahnya dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, kita tadi udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biar kita lebih mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, kita punya sesuatu ya, Kak. Iya, punya apa sih Kak Vel? Kita punya cerita apa ya? Ceritanya rahasia deh. Pokoknya kalau kalian mau tahu, kita tonton yuk video selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Ketika jam istirahat, ibu guru meminta anak-anak untuk mengeluarkan bekalnya masing-masing. Ada yang membawa roti, membawa kebab, dan buah-buahan. Enak-enak semua ya makanannya. Tapi, kok wajahnya Landak sedih ya? Ada yang tahu Landak kenapa? Mungkin dia nggak bawa makanan. Kamu kenapa, Landak? Landak tidak menjawab Gajah. Ia hanya menunduk sambil memeluk tasnya dengan wajah bersedih. Lalu ibu guru datang menghampiri Landak dan berkata, "Hai Landak, ayo dikeluarkan kotak bekalnya untuk dimakan bersama." Bekal makananku tertinggal di rumah. Oh, jadi kamu lupa ya memasukkan bekalmu ke dalam tas? Iya, Bu. Ibu guru bertanya pada murid-murid, "Ayo, siapa yang mau memberikan Landak makanannya?" Lalu gajah menjawab,
Saya mau, Bu, karena makanan saya banyak. Akhirnya mereka pun makan bersama. Oke, udah nonton ya adik-adik semua ceritanya. Gimana Kak Vel tadi ceritanya? Kira-kira tadi yang di dalam cerita yang mau berbagi makanan siapa ya Kak Vel? Gajah, Kak. Oh iya, gajah. Terus abis itu yang nggak bawa makanan siapa ya Kak Vel? Coba kita tanya ke adik-adik. Tadi yang nggak bawa makanan di cerita tadi siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kok sepi ya Kak Vel? Nggak ada yang jawab? Ayo dong dijawab, tadi siapa ya nggak bawa makanannya? Iya, yang nggak bawa makanan adalah Landak. Jadi Landak tadi nggak bawa makanannya Kak Vel ya? Iya, dia lupa bawa makanan, jadinya dia kelaparan deh, padahal teman-temannya lagi makan. Iya. Terus akhirnya siapa Kak? Akhirnya si gajah ya Kak Vel ya yang mau berbagi sama si Landak. Si gajahnya berbaik hati mau berbagi untuk si Landak biar si Landaknya nggak kelaparan. Oke, ini sama dengan cerita kita dengan bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus bilang kalau kita memberi uang kepada pengemis, memberi makan untuk sesama yang membutuhkan, sama seperti kita memberikan kepada Yesus, Kak Vel. Jadi Yesus mau ngajak kita untuk ikut masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau misalkan kita berbagi ke sesama teman-teman kita, berarti kita akan diajak kemana Kak Vel? Akan diajak ke surga sama Iya. Tuhan Yesus. Akan diajak ke surga. Selain kita ngasih ke pengemis, memberi makan ke sesama, terus apalagi ya Kak Vel contohnya? Gampang sih, kayak kitanya rajin berdoa, kita rajin beribadah walaupun lewat online, atau kita selalu membantu dan nurut sama orang tua, itu pun juga udah cukup kok. Iya, selain itu kalau misalkan kita punya banyak mainan, tapi mainannya udah nggak dipakai nih Kak Vel, mainannya ditaruh aja di gudang sampai rusak. Kira-kira supaya nggak rusak diapain ya Kak Vel enaknya? Daripada rusak, mendingan dikasih sama teman-teman yang butuh buat main. Contohnya kasih ke teman-temannya kemana Kak Vel? Kalau misalkan aku punya banyak mainan nih Kak Vel, atau aku punya banyak boneka nih Kak Vel. Nah terus aku mau kasih ke siapa nih? Bilang sama mama papa kalau mainannya mau disumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan di panti asuhan. Iya, dengan cara seperti itu kita bisa diajak Tuhan ke Surga. Oke. Setelah kita tadi bernyanyi bersama, berdoa, mendengarkan Injil Tuhan, dan sudah mendengarkan cerita juga ya Kak Vel. Sekarang kita punya aktivitas. Aktivitasnya apa ya Kak Vel? Apa ya? Sebentar lagi kita mau ngapain ya? Mau ada perayaan apa ya di bulan Desember? Ada perayaan Natal. Iya, perayaan Natal. Sebelum perayaan Natal biasanya kita membuat kotak tuh Kak Vel. Kotaknya buat apa ya? Kotaknya itu buat isi uang, Kak. Iya, isi uang. Kotaknya itu disebut dengan AAP Kak Vel. Tahu nggak sih Kak Velita kepanjangan dari AAP? AAP, adik-adik ada yang tahu nggak sih AAP itu apa? Coba bisik-bisik sama mama papanya. Mama, papa, AAP itu apa sih artinya? Oh, ternyata singkatannya adalah Aksi Advent Pembangunan. Iya, betul. Jadi kegiatan minggu ini kita akan membuat kotak AAP. Kotak AAP-nya gampang kok dibuatnya. Nanti kalau misalkan nggak bisa minta tolong papa mama ya Kak Vel. Iya, Terus pasti ada. Terus nanti dikumpulkannya kapan Kak Vel? Dikumpulinnya awal Januari ya. Jadi masih punya kesempatan 2 bulan untuk mengisi kotaknya. Terus Kak, nanti hasil dari uang AAP mau buat apa sih Kak? Hasilnya akan disumbangkan Kak Vel. Hasilnya akan disumbangkan ke gereja, lalu gereja akan menyalurkannya ke orang-orang yang membutuhkan. Oh, aku mau juga bikin nanti di rumah. Iya, kita semua harus bikin ya. Ya, berikut ini akan dijelaskan gimana cara buat kotaknya. Halo adik-adik, sekarang kita bikin kotak AAP bareng-bareng yuk. Bahan yang harus kita siapkan adalah kertas buffalo, penggaris, pulpen, gunting, dan lem. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis panjang berukuran
18 cm. Ini bisa dibantu oleh mama papanya ya. Kemudian untuk lebarnya digaris sepanjang 12 cm. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membuat garis sepanjang 18 cm. Nah, yang di atasnya karena miring, pertama kita buat dulu 12 cm. Lalu kita buat atasnya seperti atap 10 cm. Jangan lupa ditarik garis miringnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa diberikan arsir. Setelah jadi, berikan garis-garis yang ada di dalam kotaknya berukuran 5 cm. Kemudian di kotak kedua berukuran 4 cm. Nah, garis yang terakhir berukuran 5 cm. Nah, setelah selesai, kita bikin pinggirannya dulu. Kita buat garis di kotak kedua sepanjang 5 cm. Samping kanan kiri ya. Lalu kita buat garis atasnya. Setelah itu kita buat lipatannya. Ukurannya bebas, bisa seberapa aja asal cukup untuk nanti kita lem. Nah, jangan lupa diberikan juga penutup di sampingnya yang satu lagi. Ukurannya sama ya, 5 cm. Oh iya, yang di sebelah sini tidak usah pakai atasnya ya. Nah, setelah kotak luarnya jadi, kita buat bolongan untuk nanti kita tempat memasukkan uangnya. Ukurannya 3 cm untuk panjangnya, lebarnya 1 cm.
Setelah semuanya sudah digaris, kita ambil gunting dan gunting bagian pinggir-pinggir yang sudah kita gambar. Nah, begini hasilnya setelah selesai digunting. Setelah itu, kita lipat ke dalam bagian yang sudah diarsir. Setelah semua bagian yang terarsir dilipat, kita lem bagian yang diarsir. Setelah kita lem bagian yang diarsir dan ditempel, begini hasilnya. Oke, kita tadi udah bernyanyi, terus kita udah mendengarkan Injil Tuhan, terus kita udah mendengarkan cerita, kita bahkan udah selesai bikin aktivitas untuk persiapan Natal nanti. Nah, berarti kita sekarang sudah saatnya selesai kegiatan BIA nih. Nah, sebelum kita menyelesaikan kegiatan BIA online hari ini, yuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Prisil. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami untuk saling berbagi kepada sesama. Semoga kami dapat menirukan teladan Engkau. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami berikutnya, lindungilah dan berkatilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke Kak Vel, kita sudah berdoa penutup. Sekarang kita akan mendengarkan Kak Desi dan Kak Grace untuk bernyanyi bersama. Sampai jumpa di BIA minggu depan. Dadah!